Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini akan membahas mengenai soal ujian aktuaris. Soal yang saya ambil ini dari periode Juni 2021, modul A20, Statistika dan Probabilitas. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, serta nyalakan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru yang kita upload setiap pekannya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, soal selanjutnya nomor 21, Ben memiliki data yang 64 data yang berdistribusi normal dengan rata-rata sampelnya adalah 8,5 serta variansinya itu adalah 12. Berarti yang diketahui di sini adalah X bar sama S kuadrat ya, yaitu variansi dari sampelnya. Nah, terus akan dilakukan uji hipotesis. Dengan hipotesis nolnya itu adalah datanya itu akan mengikuti distribusi normal dengan mu 6 dan variansinya 100. Serta hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu yang melawan H0 adalah sebagai berikut. Gitu ya. Nah, di mana mu-nya nggak sama dengan 6. Maka yang akan diuji di sini menggunakan rataan sampel ya. Oke. Jadi statistik ujinya adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Seperti ini yang nanti akan kita pakai. Nah, dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, tentukan nilai dari p-value. Oke, jadi kalau buat teman-teman, buat sobat AK yang mau ujian yang belum tahu maksudnya p-value, p-value itu adalah dapat dinyatakan sebagai gambar berikut ya. P-value itu menyatakan probabilitas kita menolak H0, di mana nilainya itu merupakan luas dari daerah penolakan. Nah, kebetulan karena di sininya itu mu-nya itu tidak sama dengan, berarti pengujian ini dua arah, teman-teman. Yang di sini adalah alfa per 2 luasnya, sedangkan di sini adalah alfa per 2 juga. Jadi karena distribusi normal itu simetris, maka nanti yang dimaksud p-value ya nilainya itu sendiri, berapa sih probabilitas dia menolak H0. Oke, berarti kalau dari gambar ini nanti akan sama aja dengan p-value itu akan sama dengan 2 kali probabilitas Z kita itu lebih dari sama dengan Z hitungnya ya. Ya, jadi nanti kita mau ngitung nih luasnya itu berapa sih gitu ya. Nah, apabila nanti nilainya itu kurang dari taraf signifikansi, maka nanti H0-nya itu ditolak, Sobat AK. Ya, tapi ya kita di sini cuma ngitung p-value-nya aja sih. Jadi 2 kali probabilitas Z-nya ini adalah ini ya. X bar min mu per sigma per akar N. Z hitungnya maksudnya ya. Jadi X barnya itu kan 8,5. Min mu-nya itu adalah 6 yang kita mau lawan ya. Dibagi dengan variansinya itu 10 per akar 64. Ini sama aja dengan 2 kali probabilitas Z lebih dari sama dengan 2,5 dibagi 10 dibagi 8. Itu kan 1,25. Artinya ini sama aja dengan 2 kali probabilitas Z lebih dari sama dengan 2. Nah, nanti kalau Sobat AK lihat di tabel normal, setelah kita kalikan dengan 2, maka nanti p-value-nya itu adalah 0,0456. Nah, karena dia nanti, ya ini kurang dari alfa, berarti nanti hipotesis nolnya itu akan ditolak. Cuma kita sebatas nyari p-value-nya aja di sini. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya. Nomor 22, beberapa pasien sedang mengikuti studi kasus anemia. Satu persatu dicek. Tujuannya adalah supaya ditemukan seorang pasien. Atau hingga ditemukannya seorang pasien yang kena anemia. Nah, setiap pasien saling independen dan memiliki probabilitas yang sama terkena anemia. Nah, misalkan R adalah probabilitas terdapat setidaknya 5 pasien yang diuji dalam kasus ini. Artinya kalau cuma 5 pasien, berarti ada 4 yang nggak anemia ya, yang negatif gitu. Dan ada yang terakhirnya itu adalah 1 yang positif. Ya, jadi harus diuji 4 baru ketemu 1 yang positif. Nah, kalau Sobat AK perhatikan, ini itu adalah distribusi geometri, Sobat AK. Dimana kalau misalnya X terdistribusi geometri dengan parameter P itu menyatakan probabilitas dia terkenanya. Distribusi geometri ini adalah distribusi yang mengukur atau yang variabel acaknya itu menyatakan banyak gagal sebelum sukses pertama.
Jadi X-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kalau X-nya sama dengan 0 itu berarti nggak ada yang gagal. Artinya percobaan pertamanya itu langsung sukses pertamanya dia. Seperti itu kira-kira. Berarti untuk yang pernyataan ini, yang R, itu adalah probabilitas X lebih dari sama dengan 4. Sama dengan R. Loh, kenapa ini 4? Kan di sini 5. Nah, tadi sesuai definisinya, X itu menyatakan banyak gagal sebelum sukses pertama. Jadi kalau butuh 5 pasien, artinya yang gagalnya adalah 4. Nah, karena dia bilang setidaknya, berarti tandanya lebih dari sama dengan. Seperti itu kira-kira. Nah, tentukan yang ditanyanya adalah probabilitas setidaknya 16 pasien. Oh, berarti yang gagalnya itu, yang masih negatifnya itu ada 15 ya. Bersyarat X lebih dari sama dengan 9 berarti. Ini berapa gitu ya. Nah, kalau dari pertanyaannya dulu yang kita jalanin, ini sama aja dengan probabilitas X lebih dari sama dengan 15, diiris dengan X lebih dari sama dengan 9, dibagi probabilitas X lebih dari sama dengan 9. Itu di dekat. Oh, yaudah. Cuma izin doang ternyata. Nah, kalau kita lihat yang di atas itu irisannya yang lebih dari sama dengan 15 dengan yang lebih dari sama dengan 9, tentu aja yang lebih dari sama dengan 15. Ya. Seperti ini Sobat AK. Nah, untuk mengetahui berapa jawabannya ya, kita harus bergerak dari yang diketahui. Nah, kalau misalnya lihat nih, ini kan sama aja dengan 1 min probabilitas X kurang dari sama dengan 3 ya. Nah, kenapa kita pakai komplement? Karena ya kejadiannya akan lebih sedikit seperti itu. Nah, ini sama aja dengan 1 min probabilitas X sama dengan 0 ditambah probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 2 dan yang terakhir probabilitas X sama dengan 3. Hasilnya adalah R ya. Dimana PDF-nya itu adalah 1 min P pangkat X dikali P. Seperti itu ya. Nah, kalau berarti di sini yang probabilitas X sama dengan 0 adalah P doang nih. Karena langsung sukses kan. Langsung tahu yang positifnya. Oke, kalau yang ini berarti 1 min P dikali P. Sebelahnya itu berarti 1 min P pangkat 2 dikali P. Dan yang sebelahnya lagi adalah 1 min P pangkat 3 ditambah P. Sama dengan R. Nah, kalau kita perhatikan, ini ketika dikeluarin, nanti dapatnya adalah 1 min P. Sebelahnya, kita perhatikan ini minus-minus semua ya. 1 min P kuadrat dikali P, ditambah 1 min P pangkat 3 dikali P sama dengan R. Nah, yang ini kita bisa coba sederhanain. Ini berarti kan 1 min P dikali 1 ya. Nih, kita lihat. Ternyata kalau disederhanain nanti dapatnya 1 min P dikali 1 min P tuh. Ya. Atau ini saya bisa langsung sederhanakan menjadi 1 min P kuadrat nih dari sini. Nah. Nah, terus kalau ini disederhanakan, nanti bakal jadi apa? 1 min P pangkat 3 kan? Nah, oh ya maaf, ini harusnya tadi dikurang. Ya, berarti tinggal dioperasikan dengan yang 1 min P pangkat 3 dikali P sama dengan R. Yang kalau ini disederhanakan menjadi 1 min P pangkat 4 sama dengan R. Nah, berarti kalau teman-teman Sobat AK lihat, probabilitas X sama dengan X lebih dari sama dengan 4 itu sama aja dengan 1 min P pangkat 4. Nah, nanti kalau misalnya dicoba diperumum, ini akan ketemu bentuk probabilitas X lebih dari sama dengan X, nanti akan sama aja dengan 1 min P pangkat X. Seperti itu. Nah, itu berarti pertanyaan di soal yang ini tinggal 1 min P pangkat 15 dibagi dengan 1 min P pangkat 9. Jadinya adalah 1 min P pangkat 6. Nah, yang kita punya ini kan pangkat 4 ya. Kalau kita pindahin supaya jadi pangkat 6, artinya kedua ruasnya itu harus kita pangkatkan dengan 3/2 ya. Gitu. Ya udah, jadi jawabannya adalah R pangkat 3/2 atau R sama R pangkat setengah. Jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 23. Di sini Alex adalah pemain bola profesional yang mahir memukul bola
dapat dianalogikan sebagai model matematika ya. Nah, kalau dia berhasil memukul bola di pukulan pertama, peluangnya itu 0,4. Apabila Alex dapat berhasil memukul bola, kemungkinan dia berhasil memukul pada peluang berikutnya itu adalah 0,4. Nah, jika gagal, peluangnya akan menjadi 0,3. Jadi berpengaruh ya terhadap pukulan selanjutnya. Nah, apabila Alex memiliki 3 kali kesempatan memukul, hitunglah ekspektasi banyaknya jumlah pukulan Alex pada suatu pertandingan. Nah, dia ngasih petunjuk nih gunakan diagram tree. Ya, ini maksudnya persebaran kasusnya ya. Nah, karena ekspektasi, kita tentu nggak perlu menghitung peluang ketika dia gagal memukul ya. Karena nanti ketika dikalikan dengan X-nya itu sendiri kan bakal jadi 0. Jadi kita mulai kalau kasusnya itu dia berhasil memukul 1 kali. Kalau memukul 1 kali itu berarti kasusnya itu bisa sukses, gagal, gagal. Bisa gagal, sukses, gagal. Atau gagal, gagal, sukses. Nah, kita hitung nih sekarang peluangnya berapa. Kalau dia sukses nih, percobaan pertamanya, berarti kan peluangnya adalah 0,4. Nah, berarti peluang dia sukses di kesempatan kedua masih 0,4 tuh ya. Nah, cuma kan dia gagal, berarti jadi 0,6. Nah, karena dia gagal, berarti peluang dia berhasil di pukulan selanjutnya kan 0,3. Artinya gagalnya adalah 0,7 kan. Nah, ini untuk kasus yang berhasil memukul pada percobaan pertama nih, ya kan? Nah, berikutnya. Kalau ini kan gagal nih. Karena dia gagal, berarti peluang dia sukses di kesempatan berikutnya berkurang, jadi 0,3. Nah, berarti dikali 0,3, dan selanjutnya karena dia gagal, karena dia berhasil, berarti peluang suksesnya nambah, tapi sayangnya dia gagal di sini. Ya, kayak gitu ya. Berarti kalau di sini adalah 0,6 dikali 0,7 dikali 0,3. Ya, seperti itu ya untuk yang kasus pertama. Nanti kalau Sobat AK cek, ini total peluangnya itu adalah 0,402. Nah, sekarang kita coba kalau dia berhasil memukul 2 bola. Berarti kejadiannya bisa sukses, sukses, gagal, bisa sukses, gagal, sukses, bisa gagal, sukses, sukses. Nah, sama kayak tadi ya. Berarti yang di sini adalah 0,4 dikali 0,4 lagi dikali dengan 0,6. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya di sini adalah 0,4. Karena berhasil di sini peluang gagalnya jadi 0,6 masih ya. Nah, karena dia gagal, peluang suksesnya bakal berkurang jadi 0,3. Sedangkan yang terakhirnya itu berarti karena dia gagalnya di awal, berarti selanjutnya peluang suksesnya adalah 0,3. Terus karena dia berhasil jadi naik 0,4. Nanti kalau Sobat AK cek, di sini totalnya adalah 0,24. Dan yang kalau berhasil mukul 3-3-nya gitu ya. Nanti kan berarti cuma mungkin ya sukses, sukses, sukses gitu ya. Hasilnya 0,4 pangkat 3, jadinya nanti adalah 0,064. Ya. Nah, maka ekspektasinya tinggal 1 dikali 0,402 ditambah 2 dikali 0,24 dan ditambah 3 dikali 0,064. Gitu ya. Nanti bisa dicek hasilnya adalah 1,074. Oke, di soal ini jawabannya adalah yang E. Ya, soal selanjutnya. Mino akan pergi ke rumah neneknya. Seharusnya dia akan berangkat dari rumah di interval ini, Sobat AK. Nah, dalam perjalanan rumahnya akan memakan waktu di antara 40 hingga 50 menit. Ya. Nah, misalkan X adalah jam keberangkatan dia dan Y menyatakan waktu perjalanan. Nah, terus asumsikan kalau dua variabel ini saling independen dan berdistribusi uniform atau berdistribusi seragam. Tentukan probabilitas Mino sampai di sebelum jam 14.00 atau jam 2 siang. Oke, kalau saya ngerjain soal ini, caranya itu manfaatin aja diagram Cartesius ya. Jadi karena distribusinya seragam, nah X-nya ini akan saya nyatakan sebagai distribusi uniform dengan interval 0 sampai 30. Kenapa 0 sampai 30? Karena dia harus berangkat dari jam 13.00. Nah, 13.00 itu saya nyatakan dengan 0, sedangkan yang
1330-nya saya nyatakan dengan 30. Sedangkan untuk Y-nya sendiri, itu adalah intervalnya dari 40 hingga 50. Nah, kalau kita bikin ke diagramnya, ya nanti akan jadi seperti ini. Ya, ini menyatakan interval buat keberangkatannya dia. Jadi, ibaratnya itu ini ada garis lebih dari sama dengan 0 kurang dari 30 gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini mengartikan Y lebih dari sama dengan 40 kurang dari sama dengan 50. Ini 10, 20, 30, 40, dan 50. Yuk, kita bikin aja, kita tarik. Seperti ini. Ya, maka nanti domainnya itu adalah yang di sebelah sini ya. Gitu. Nah, terus kan dia harus tiba sebelum jam 14.00, teman-teman. Nah, kalau dia berangkatnya, nih kita coba kasar ya hitung-hitungan ya. Kalau dia di 13.00 berangkatnya, berarti karena sekitar 40-20 dia masih bisa sampai tuh. Antara 13.40 sampai 13.50 kan. Nah, berarti mentok-mentoknya dia itu harus berangkat sebelum jam 13.20. Karena kalau 13.20 dia masih bisa ada peluang perjalanan 40 menit ya. Berarti dia masih bisa sampai nih. Nah, berarti terakhir maksimal bangetnya dia itu nanti ada di sebelah sini. Titiknya ya, berarti bisa dinyatakan ini 20,4. Nah, itu berarti kalau misalnya dia masuknya jam 10, dia masih bisa di sini. 13.10. Nah, itu berarti nanti seolah-olah akan ada garis seperti ini, teman-teman. Nah, garis ini menyatakan apa? Sebenarnya garis ini bakal menyatakan X plus Y-nya itu kurang dari sama dengan 60. Gitu ya. Jadi, kapan dia masih bisa masuk, kapan dia bisa Jadi ini menyatakan, daerah ini menyatakan probabilitas atau titik sampelnya dulu, si Mino bisa sampai sebelum jam 14.00 maksudnya ya. Nah, ini berapa kemungkinannya? Nah, kalau Sobat AK perhatikan, ya ini nanti bakal sama. Luasnya ya, sama-sama trapesium dengan luas yang sama. Artinya, ya peluang dia bisa sampai sebelum jam 14.00 adalah 1/2 ya, terlihat dari gambarnya. Oke, jadi untuk nomor 14 jawabannya yang E. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, soal berikutnya, nomor 25. Yang pertama, probabilitas seorang memiliki penyakit jantung sebesar 0,2. Jadi kita nyatakan ini PJ sama dengan 0,2. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, diketahui juga bahwa seorang yang memiliki penyakit jantung 3 kali lebih mungkin menjadi perokok dibandingkan mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi, probabilitas R bersyarat J sama dengan 3 kali probabilitas R bersyarat J komplement. Gitu ya maksudnya. Nah, pertanyaannya itu adalah, tentukan probabilitas seorang yang memiliki penyakit jantung diketahui kalau dia seorang perokok. Berarti kalau ini dibalik ya. Yang ditanyanya itu adalah probabilitas J bersyarat R. Itu berapa gitu kan. Oke, nah ini kalau buat yang lupa gimana pernyataan dari distribusi bersyarat ya, nanti bisa lihat contoh sebelumnya kan. Nah, probabilitas J bersyarat R itu sama aja dengan probabilitas J iris R dibagi dengan probabilitas R. Ya, dimana bentuk yang di atas akan sama aja dengan probabilitas R bersyarat J dikali dengan probabilitas J. Nah, dibagi, kalau yang bawahnya, ini menyatakan sumasi sebenarnya ya. Yaitu probabilitas R iris J dikali probabilitas J, sama kayak yang di atas, cuma ditambah dengan probabilitas R bersyarat J komplement dikalikan dengan probabilitas J komplement juga. Ya, jadi ini analoginya,
Kalau kita mau nyari orang yang ngerokok, kita bisa cari dari yang punya penyakit jantung dikalikan dengan peluang dia merokok. Jadi udah diketahui dulu dia punya penyakit jantung. Nanti kita akan tambahkan dengan kalau nyari dari yang nggak punya penyakit jantung, nanti dikalikan dengan peluang dia merokok gitu kan. Nah, di mana sebenarnya bentuk ini kan artinya probabilitas Dimana sebenarnya bentuk ini kan sama aja kayak yang di atas ya, Sobat Akar. Nah, kalau yang ini sama aja dengan apa? Ini sama aja dengan probabilitas J komplement iris R. Nah, jadi kalau gampangnya nih, ya, ini tinggal cari aja dari pernyataan yang di atas ini. Ya, oke, kita akan coba bongkar persamaan yang di atas. Itu berarti yang ruas kiri itu sama aja dengan probabilitas R iris J dibagi dengan probabilitas J. Sama dengan 3 kali probabilitas R iris J komplement. Dibagi dengan probabilitas J komplement. Artinya sama aja dengan 1 min probabilitas J. Di sini udah diketahui probabilitas J-nya yaitu 0,2. Berarti tinggal masukin aja ya. Iris J dibagi 0,2. Sama dengan 3 dikali probabilitas R iris J komplement. Yang berarti di bawahnya itu dibagi 0,8. Coret-coret 4. Yang berarti kita dapat probabilitas R iris J-nya itu adalah 3/4 dari probabilitas R iris J komplement ya. Nanti kalau tinggal disubstitusi ke atas, ya, nanti akan sama aja dengan probabilitas R iris J dibagi dengan probabilitas R iris J ditambah 3/4 dari probabilitas, atau berarti karena ini 3/4 maka ini akan jadi 4/3 ya dari probabilitas R iris J. Kita bisa coret yang probabilitas R iris J-nya, berarti nanti jadi 1/1 plus 4/3. Nanti hasilnya akan jadi 3/7. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, berikutnya nomor 26. Ya, ditanyanya itu adalah ekspektasi Y bersyarat X sama dengan setengah. Oke, kalau misalnya ada yang lupa bentuk ekspektasi bersyarat itu sebagai berikut ya. Ini kasusnya kalau continue. Berarti kita integralkan terhadap seluruh batasnya, Y dikali dengan PDF bersyaratnya juga. Sini adalah DY. Berarti langkah pertama yang kita perlu cari adalah PDF bersyaratnya nih, berapa dulu ya kan? Oke, nah di mana kita tahu PDF bersyarat itu sebenarnya adalah PDF bersamanya dibagi dengan PDF marginal dari yang bersyaratnya ini. Dalam hal ini adalah yang X. Artinya kita cari dulu aja PDF marginal dari F-nya ya. Nah, kalau di sini sebenarnya Sobat AK tinggal gampang ya, integralin batas Y-nya tuh udah ada. Artinya integral dari batas Y-nya itu adalah dari X sampai X plus 1, 2X dy. Ya. Berarti hasilnya kan akan jadi 2XY. Nanti kalau batasnya dimasukin, nanti sama aja dengan ya 2X juga, dimana X itu dari 0 sampai dengan 1. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngerjain soal yang ini sama aja dengan, nah, batas Y-nya, aslinya itu kan dari X sampai X plus 1 nih. Ya. Terus, PDF bersamanya kita lihat, apa namanya, 2X, terus dibagi dengan 2X juga dari PDF marginal, DY. Perhatikan ini kecoret. Nah, kalau yang nanya, Kak, ini kan masih ada X plus 1 sama X-nya. Nah, disinilah kita menggunakan syaratnya itu. Nah, berarti ini sama aja dengan integral dari setengah sampai 3/2 ya. Nah, dari Y, dy. Nah, kemudian kita tinggal integralkan aja. Batasnya dari setengah sampai 3/2. Nah, nanti akan jadi setengah dikali 3/2 kuadrat, jadi 9/4, dikurangin 1/4. Gitu ya.
Nanti akan dapat hasilnya akan sama dengan 1. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, nomor 27. X merupakan profit sebulan dari perusahaan A yang dapat dimodelkan dengan variabel random continue dengan fungsi densitasnya F ya. Jadi, sedangkan perusahaan asuransi B memiliki profit yang 3 kali lipat dari profit perusahaan A. Jadi kalau yang perusahaan B itu kita bisa nyatakan Y gitu ya, misalnya profitnya. Ini sama dengan 3X. Maka fungsi densitasnya nih berapa ya kan? Nah, misalnya, ya berarti kita akan mentransformasi nih. Dari yang tadinya Fx ke Y sama dengan 3X. Nanti kira-kira bentuknya apa gitu ya. Nah, paling gampang ini akan menggunakan teknik Jacobian gitu ya. Jadi sebenarnya ini tinggal kalau nyari GY itu tinggal ditransformasi aja. Fx dikali dengan J-nya nih. Di mana J-nya itu menyatakan dx per dy ya. Oke? Nah, x-nya itu adalah fungsi inverse-nya sebenarnya. Jadi kalau dari sini x-nya itu kan sama dengan y per 3. X sama dengan y per 3. Ya. Terus, kalau dari situ, dx per dy-nya itu sama dengan 1/3 juga. Maka kalau dari sini, ketika x-nya diganti, bakal jadi f y per 3 dikali 1/3. Nah, yaudah, ini akan ekivalen bentuknya dengan 1/3 fx per 3. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya, nomor 28. Sebuah pabrik memiliki 2 mesin untuk memproduksi suatu barang. Pabrik tersebut akan berhenti jika salah satu mesin rusak. Nah, fungsi densitasnya dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Tentukan probabilitas mesin tersebut berhenti produksi pada 1 bulan pertama. Tadi dibilang dia bakal berhenti kalau salah satu mesin aja rusak. Maka di sini pertanyaannya adalah probabilitas X kurang dari sama dengan 1 atau Y-nya yang kurang dari sama dengan 1. Nah, kita tahu ini itu artinya probabilitas X kurang dari sama dengan 1 ditambah probabilitas Y kurang dari sama dengan 1 dikurangin probabilitas irisannya ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau dari sini itu berarti tandanya kita perlu mencari PDF marginal sebenarnya. Nah, kalau kita coba cari PDF marginalnya, misalnya kita mau cari dulu nih fx. Artinya kita integralkan terhadap batas y-nya. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat per 54 integralkan terhadap y ya. Nah, ini 1/54-nya kita majukan saja. Terus kita integralkan terhadap y. Dari 0 sampai 3 ya. Nah, kalau kita substitusi nanti ke y-nya, yang kita masukin cuma batas atasnya doang, karena batas bawahnya udah pasti 0. Nanti akan dapat 3x kuadrat ditambah 9. Ini sama aja kalau kita bagi atas bawah dengan 3, 1/18 dikali x kuadrat ditambah 3. Untuk x-nya dari 0 sampai dengan 3. Artinya apa? Artinya FY-nya juga akan menghasilkan bentuk yang identik. 1/18 dikali y kuadrat ditambah 3, di mana y-nya dari 0 sampai dengan 3. Nah, berarti ini merupakan fungsi yang identik ya sebenarnya. Distribusinya identik, maaf. Berarti tinggal 2 kali integral dari 0 sampai dengan 1, 1/18 dikali x kuadrat tambah 3. Gitu ya. Saya pilih yang ada x-nya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, yang dikurangnya ini, berarti ini pakai double integral ya. 0 sampai 1, 0 sampai 1 fungsinya tadi. 1/54 x kuadrat ditambah y kuadrat dx dy gitu ya. Nah, kalau yang di sini berarti kalau kita integralkan, ini kita kedepanin aja koefisiennya, nanti akan jadi 1/3 x pangkat 3 ditambah 3x, terus kita masukkan 0 sampai 1. Ya. Kalau yang di kanan, ini kalau kita masukin batas dalamnya ya,
1/54 terhadap X, nanti kan jadinya 1/3 X pangkat 3 ditambah Y kuadrat X. Dari 0 sampai 1. Nah, sebelah kiri kalau kita masukkan, nanti akan dapat 1/9 dikali dengan 10 ya. 10/3 maksudnya. Oke. Sedangkan kalau yang di kanan, ini ketika nanti kita masukin, nanti kan akan sama aja dengan 1/3 ditambah Y kuadrat ya. Nanti kalau kita integralkan terhadap Y, ini sengaja saya seperti ini. Nanti kan 1/3 Y ditambah 1/3 Y pangkat 3 dari 0 sampai 1 juga. Oke, nanti kalau dimasukkan, ini 10/27 dikurangkan dengan 1/54 dikali 2/3 ya. Nanti kalau dicoret nih 27, hasilnya akan jadi 29/81. Yang nanti kalau dihitung hasilnya adalah 0,3584 ya. Jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor berikutnya, nomor 29, ini adalah narasi yang akan digunakan juga untuk nomor 30. Nah, suatu perusahaan ingin menentukan apakah jumlah pembeli yang tersebar pada 5 toko tersebut merata atau tidak. Tidak gitu ya. Berarti dia pengen ini tuh distribusinya uniform. Gitu kan. Nah, berikut merupakan datanya. Nah, kalau teman-teman lihat ini totalnya itu 120. Nah, oke, di mana persebarannya seperti ini tidak merata. Dengan data yang diberikan, hitunglah chi-square statistik. Nah, chi-square statistik buat sobat AK yang belum tahu, chi-square statistik itu persamaannya seperti ini. Chi kuadrat ya, ini chi hitungnya. Itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K. Nah, yang kita cari di sini adalah OI min EI kuadrat dibagi dengan EI. O sama E-nya itu apa? OI adalah frekuensi yang sesungguhnya. Atau yang bersifat observasi. Sedangkan EI-nya itu adalah frekuensi yang diharapkan atau yang di-expected gitu kan. Nah, berarti ini semua adalah OI-nya. Berarti kalau ada 5 toko, O1, O2, O3 sampai dengan O5. Nah, kalau EI-nya berapa? Kita lihat dari asumsi si pemilik tokonya atau si perusahaannya. Dia pengen ini merata. Berarti kalau pengen rata, 120-nya itu dibagi 5. Artinya dia berharap setiap ini itu 24 loh banyak pembelinya. Kayak gitu. Berarti untuk menghitung chi-square-nya itu gampang. Kita perhatikan setiap EI-nya itu sama. Berarti nanti seluruhnya itu tinggal dibagi dengan angka yang sama, yaitu 24. Berarti nanti chi-square-nya itu akan menjadi, yang pertama nih karena ada 2 ya. Berarti kita langsung aja 2 dikali 18 min 24 kuadrat. Ditambah, itu cuma muncul sekali, 20 min 24 kuadrat. Ditambah, 2 dikali 32 min 24 kuadrat. Nanti kalau sobat AK cek, chi-square statistiknya itu akan sama dengan 9. Nah, berarti kalau 9, itu jawabannya adalah yang D. Oke, soal terakhir di pembahasan kita kali ini, asumsikan level alfa sama dengan 0,5, tentukan p-value yang dihasilkan dari pengujian hipotesis bahwa jumlah pembelinya distribusi secara merata. Oke, berarti kalau kita secara lengkap ya, nulis hipotesisnya itu, H0-nya itu adalah terdistribusi merata. Berarti H1-nya itu tidak demikian ya. Tidak demikian. Nah, kita akan mencoba mencari tahu apakah H0-nya dan H1-nya ditolak. Ini ada kaitannya memang dengan p-value. Nah, untuk menolak atau tidaknya, kita bisa dari statistiknya langsung atau menggunakan p-value. Yang pertama, kalau menentukan dia ditolak atau enggak, apabila chi-square hitung kita bernilai lebih dari chi-square yang ada di tabel, yang alfa, K-1, di mana K-1-nya adalah derajat kebebasannya ini, kesimpulannya dia bakal ditolak.
H0-nya ditolak maksudnya. Kita bisa coba aja menginterpretasikannya. Kalau chi-square kan kayak gini ya. Dia panjang di sini. Nah, nanti kalau di sini itu adalah chi-square tabel kita. Nah, ini adalah daerah penolakan Sobat Kakak. Jadi, kalau misalkan chi-square hitung kita jatuhnya di sini, itu nanti bakal ditolak H0-nya karena masuk ke dalam daerah penolakan. Nah, itu makanya syaratnya seperti ini. Ini merupakan cara yang pertama. Bisa juga menggunakan p-value. Jadi, kalau kita punya p-value-nya itu bernilai kurang dari alfa, ini berlaku untuk semua ya, semua distribusi, maka dia juga akan menolak H0. Nah, itu berarti kalau kontra positifnya adalah jika H0 tidak ditolak, maka p-value-nya itu akan lebih dari sama dengan alfa. Kayak gitu ya. Nah, kita tinggal cari aja nih, berapa sih nilainya dia. Nah, ini sama aja dengan chi-square 0,05 dengan derajat bebasnya itu adalah 5 dikurang 1. Atau 4. 5-nya itu menyatakan banyak kelasnya. Tadi kan ada 5 toko tuh. Oke, nanti kalau Sobat Kakak cek, ini nilainya adalah 9,488. Nah, ternyata kalau kita lihat, kalau dia 9,488 dan chi-square-nya itu ada di 9, berarti jatuhnya itu di sebelumnya nih. Artinya apa? Oh, artinya H0-nya nggak ditolak. Ya kan? Nah, kalau seperti itu, berarti p-value-nya ini akan lebih dari si alfa yang sama dengan 0,05. Oke? Maka untuk yang di sini, jawabannya adalah yang E. Oke Sobat Kakak, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like serta share video kita supaya semakin banyak yang dapat bagus tentunya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!